Di situ ada satu tenda, dan yang gue heran itu sunyi bang. Dan yang kedua yang gue heran dia manggil nama Haikal, jelas banget sumpah. Di situ gue melihat ada sesosok pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Haikal. Wah Bang, terima kasih banyak Bang ya, udah jauh-jauh datang, bukan jauh-jauh sih, deket-deket datang ke studio nih. Gimana Bang, kabarnya Bang sebelumnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bang ya. Ngonten masih lancar ngonten? Alhamdulillah lancar. Nah, jadi kadang ada kendala. Jadi teman-teman semua, Bang Haikal juga punya YouTube channel Bang ya? Iya, yaitu betul. apa tuh Bang? Namanya nama gue sendiri, Haikal Sultan Ramadhan. Nah, itu ngebahas apa sih YouTube itu tuh? Ngebahas tentang seputar kegiatan luar ruangan lah. Ada pendakian, kadang juga ada kisah-kisah di sana untuk cerita-cerita juga. Ada juga beberapa mengulas beberapa produk lah. Oh, gitu. Jadi teman-teman semua yang pengen naik gunung terus trek kayak gimana, monggo. Soalnya ada vlog pendakian. Iya, betul. Yang mau cerita mistis ada juga. Ada juga di Yang situ. pengen ngeliat mau beli barang nih, Iya. gitu kan, pengen lihat dulu reviewnya ada juga. Ada juga di Paket situ. komplit gitu ya. Jadi teman-teman semua abis nonton video ini nih, langsung aja mampir ke YouTube channelnya Bang Haikal, yaitu Haikal Sultan Ramadhan. Link ada di bawah video. Siap. Oke Bang, pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini, Abang mau menceritakan pengalamannya saat mendaki di gunung mana tuh Bang? Kali ini gue bakal cerita di Gunung Prau. Gunung Prau berarti daerah Wonosobo Bang ya? Gunungnya situ ya? Wonosobo, tapi kebetulan gue naiknya via Wates, itu udah masuk ke daerah Temanggung. Oh Temanggung, iya Gitu. karena kan Gunung Prau, Temanggung, Wonosobo gitu ya. Iya, ada betul. beberapa kabupaten lah gitu. Iya, betul. Nah dan saat itu tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 2021 sih, belum lama. Itu bulan November, awal bulan, tanggal 1. Tanggal 1? Iya, betul. 1 November 2021, sekitar beberapa bulan yang lalu Bang ya? Iya, betul. Dan saat itu naik Gunung Prau aja apa naik ke gunung lain? Kebetulan waktu itu gue naik 2 gunung, ada Prau sama Sumbing, tapi yang kali ini gue ceritain itu yang di Prau dulu. Yang di Prau dulu. Iya, betul. Yang Sumbingnya ada lagi. Jadi teman-teman semua yang pengen Bang Haikal cerita lagi nih di Gunung Sumbingnya, silakan Boleh, aja komentar Bang ya. Bang Boleh, Haikal boleh. cerita lagi dong, cerita lagi. Dan jangan lupa subscribe, wajib subscribe ke channel YouTube-nya Bang Haikal. Oke, saat itu mengalami kejadian apa Bang saat pendakian di Prau itu? Jadi, Sedikit aja. Oke. Jadi gue ketika pendakian itu kan gue cuma berdua ya, dua hiking lah. Itu karena memang sebelumnya gue targetin itu 2 gunung Bang dalam 1 minggu, yaitu Gunung Prau dan juga Sumbing. Nah yang gue ceritain ini kan di Gunung Prau, itu 2 hiking. Dan gue mengalami beberapa kejadian itu kayak suara-suara, gangguan suara-suara, dan juga beberapa yang gue lihat secara langsung gitu Bang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi cerita kita mulai dari awal pendakian itu tanggal 1 ya, 1 November. Itu gue berdua, 2 hiking, gue dan juga partner gue. Dan itu hari Senin, weekday jadinya. Jadi lumayan sepi lah. Ketika gue sampai di base camp Wates, itu gue cuma berdua, dan kebetulan ada beberapa 2 orang pendaki kalau nggak salah. 2 orang pendaki baru turun dari Wates Bang. Dan gue ketika registrasi di Wates, gue suka sempat tanya ke orang base camp, Bang ada yang naik lagi nggak kira-kira hari ini? Kata dia belum ada, karena kebetulan waktu itu gue masih sampai situ pagi sekitar jam 7-an lah. Setelah kita registrasi, kita packing dulu beres-beres.
Setelah beres-beres semua, kita naik ojek bang situ bang. Ojek itu sekitar 20.000 dari base camp Wates sampai gerbang pos 1 Gunung Prau via Wates. Kita langsung jalan dan sampai di gerbang itu sekitar jam 10 bang. Kita foto-foto sebentar untuk dokumentasi, kita lanjut jalan sampai di pertengahan menuju pos 2 itu sekitar setengah 11 lah. Rehat sebentar, tiba-tiba turun gerimis bang dari situ. Turun gerimis dan juga kabut juga mulai berdatangan situ, jadi mulai ketutup kabut. Kita tetap lanjut jalan. Kita lanjut jalan sampai ketemu di pos 3 bang. Nah di pos 3 itu banyak akar-akar kan, dan di sebelah kirinya tuh ketika sampai di sana si partner gue ini emang kan orangnya agak sedikit sensitif dengan hal-hal yang seperti itu ya kan. Ketika gue sampai di pos 3 dia sempat nyenggol gue bang, nyenggol gitu. Kita jangan lama-lama, dia bilang kayak gini, kita jangan lama-lama yuk di sini, langsung lanjut jalan lagi, kata dia gitu. Ya gue bilang bentar, rehat bentar lagi nih atau napas dulu, karena dia cerita di situ jadi kan jalur naik dari bawah ke kanan di pos 3 itu ke kanan, dan di sini ada pos mata air bang. Atas lagi tuh jembatan tanjakan cinta. Nah di sebelah kirinya ini itu kan hutan agak sedikit rapat ya. Nah dia ngeliat di sebelah situ ada sesosok bang, sesosok laki-laki yang ngeliatin dia kayak gitu. Akhirnya kita lanjut jalan lewatin pos mata air tadi. Sampailah di kita tanjakan cinta bang. Itu udah mulai reda hujannya, tapi masih gerimis, kabut masih tebal di situ. Kita jalan sampai di pertengahan tanjakan cinta. Si partner gue ini ngomong lagi bang sama gue bang, kayaknya ada orang deh di depan deh, kata dia gitu kan. Sekilas tuh dia ngeliat. Dan gue juga mendengar suara kayak ada yang manggil gue bang. Yang gue aneh, manggil guanya ini pertama mas, dia bilang itu, teriak mas. Ya gue sautin dong. Oh iya mas, gue bilang gitu. Dan gue bilang juga ke partner gue, oh iya berarti ada orang kali, kalau emang ada orang, gue bilang gitu kan, positive thinking aja kita. Kita jalan lagi, nggak lama dia manggil lagi, tapi yang bikin gue bener-bener aneh, dia manggil nama bang, nama gue. Jadi pertama kan dia bilang mas gitu, ya gue wajarin dong, karena kebetulan tuh gunung di Jawa Tengah, orang manggil mas kan, kalau orang nggak kenal. Dan yang kedua yang gue heran, dia manggil nama, Haikal. Itu jelas banget sumpah, dari kejauhan. Haikal, yang gue heran gitu, kok dia bisa tahu nama gue, sedangkan gue tanya tadi orang base camp, dia bilang nggak ada yang naik hari ini, dan hari ini yang naik pertama itu gue sama partner gue bang. Gue heran dong di situ, gue bilang siapa nih, pasan tadi nggak ada orang yang naik nih, dan juga nggak ada yang kenal gue di sini, gue bilang gitu kan sama partner gue. Terus si partner gue ini bilang, udah lanjut jalan aja deh, kata dia gitu, lanjut jalan aja, udah nggak usah didengerin kayak gitu, berarti itu bukan orang, kata dia gitu kan. Kira gue lanjut jalan lagi. Setelah lewatin tanjakan cinta, di situ ada pertigaan bang, namanya pertigaan Bukit Rindu. Kalau ke kiri itu ke bukit, di situ ada namanya Bukit Rindu. Dan di arah Bukit Rindu itu agak sedikit nanjak, dan partner gue di situ melihat bang, sosok laki-laki yang dia lihat tadi di pos 3. Akhirnya kita langsung buru-buru jalan lagi, kata dia, jalan aja, udah jalan, kata dia. Gue jalan lagi, agak sedikit nanjak. Setelah ngelewatin pertigaan Bukit Rindu itu ada semacam pertigaan lagi, kalau ke kiri ke Bukit Rindu lagi, tapi yang datarnya karena udah di atas, kita ke kanan bang, ke arah puncak. Karena target gue tuh ngecamp di puncak yang ada shelter area-nya dari via Patak Banteng, target gue ngecamp di situ. Gue jalan lagi, setelah nggak lama jalan itu ketemu sama Sunrise Camp, kalau nggak salah Sunrise Camp atau Pelang Puncak via Wates, Pro via Wates. Kita ketemu situ, rehat sebentar, minum, karena udah lumayan capek juga kan, hujan, jadi tas keril jadi nambah beban. Kita lanjut jalan lagi bang. Kita lanjut jalan di pertengahan antara bukit-bukit itu sebelum ke puncak Prau via Batak Banteng. Di situ ada satu tenda, dan yang gue heran itu sunyi bang. Padahal itu masih siang loh, sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 12:30. Itu masih siang banget. Kalau tidur juga nggak mungkin sih, karena masih siang kan, walaupun hujan gede kayak gitu. Itu kayak nggak ada orang. Tapi udahlah, gue cuekin aja lah. Gue lanjut jalan lagi. Seketika sampailah kita di puncak Prau via Batak Banteng, di shelter area itu kita bikin camp. Itu sampai sekitar jam 1:30, 2 kita udah sampai di sana. Kita diriin tenda, dan dari siang berganti malam. Hujan baru berhenti setelah
Isya bang, sekitar jam 7:30-8an hujan baru berhenti di situ. Hujan berhenti, kita masak-masak, santai-santai. Karena kondisi juga habis hujan kan, dan kebetulan pada hari itu perahu tuh dingin banget bang. Kita dalam tenda, selesai kita masak-masak dan makan-makan kecil gitu, kita istirahat aja bang, tidur. Karena dingin mau ngapain gitu kan, keluar tenda juga parah dinginnya. Kita tidur. Nah, ketika gue tidur, gue merasakan sekeliling tenda gue itu kayak ada orang yang nongkrong bang, ngelilingin. Nah, padahal ketika gue ngecamp itu, gue mendirikan tenda tuh posisi di pojok. Jadi kalau dari Patak Banteng itu dari kanan, nah kalau dari Wates tuh dari bukit yang sebelah kiri. Nah di sini tuh puncak biasa buat foto-foto. Nah di sebelah kiri belakangnya ini shelter area. Nah gue ngecamp di sini. Ini agak turunan, rumput-rumput juga. Jadi kalau mau camp tuh pilihannya cuma antara depan gue, kiri gue, sama belakang gue. Tapi yang gue aneh, kalau kiri dan belakang itu gue masih ngewajarin, mungkin ada orang yang camp memang. Tapi ini suaranya dari kanan juga bang. Yang bikin gue anehnya kayak gitu, dari kanan juga. Dan gue intip lah, gue intip, nggak ada tenda yang benar-benar nempel deket banget sama gue. Ada sekitar 5 meter lah, belakang juga ada, tapi itu lebih jauh lagi, sekitar 7 meteran bang jarak dari tenda gue ke tenda dia. Dan gue merasakan suara itu tuh kayak bener-bener samping, belakang, kanan, depan juga bang. Itu bener-bener kayak deket banget gitu suaranya. Itu gue dengar sekitar jam 11-an. Akhirnya udahlah, nggak gue gubris, gue lanjut tidurin lagi aja. Gue tidur sekitar jam 12 lewat. Itu karena dingin, akhirnya gue sama partner gue beser bang. Kebelet lah kita buang air kecil. Yaudah gue biarin partner gue dulu aja. Dia buang air kecil di arah ke belakang, itu ada bukit, ada alang-alang juga. Dia buang air kecil di situ. Setelah selesai, akhirnya gue gantian, gue buang air kecil di alang-alang situ juga, tapi nggak di tempat yang sama, agak geser. Di situ gue melihat ada sesosok pocong bang, dari kejauhan, dari belakang pohon yang di atas itu. Pocong, dan pocong itu ngadepnya ke gue. Itu pocong ngadep ke gue bang. Dan akhirnya gue buru-buruin aja sebisa gue dah gitu, gue buru-buruin aja. Yang awal sebenarnya itu gue buang air kecil belum beres ya kan, gue beres-beresin aja deh. Gue beres-beresin, gue balik ke tenda, gue ngomong sama partner gue. Tadi aku buang air kecil, ada yang ngeliatin tadi gitu. Gue bilang gitu. Terus dia juga bilang, sama aku juga ada yang ngeliatin. Udah ntar kita lanjut besok aja, pas udah turun ceritain laginya, kata dia gitu. Ya udah oke. Kita lanjut tidur, sekitar jam 3 malam, kita kebangun lagi bang. Bukan gue doang, kali ini gue sama partner gue kebangun. Kita kebangun yang pertama faktornya kalau secara nalar itu memang dingin, kebangun karena dingin. Tapi kalau nggak nalarnya itu kayak mendengar suara-suara gitu lagi bang, orang ngobrol di sekeliling tenda gue. Dan gue intip lagi, memang nggak ada yang benar-benar deket. Dan gue ngeliat depan ada yang baru naik, ada yang baru nyampe di puncak itu. Anehnya sih jam 3 malam gitu kan, masa dia baru nyampe, dia nge-trek jam berapa? Dari Patak Banteng lagi kan, Patak Banteng terbilang cepet kan, kalau ke perahu tuh paling sekitar 3 jam, berarti kalau udah nyampe jam 3, jam 12 dia naik kan nggak mungkin. Akhirnya gue cuekin, gue lanjut tidur lagi lah. Gue lanjut tidur, bangun keesokan harinya. Di pagi harinya kita beraktivitas seperti biasa, masak-masak, foto-foto, sunrise gitu kan. Setelah kita foto-foto, segala macem masak, kita packing buat turun bang. Itu packing buat turun gue sekitar jam 10 pagi. Selesai gue packing, kita lanjut turun. Lewat jalur yang sama, lewat Wates, lewatin bukit-bukit dan jalur yang sama seperti kemarin gue naik. Dan gue merasa sebuah kejanggalan lagi di antara bukit-bukit itu. Sebelum gue nyampe di patok puncak Sunrise Camp, Perahu Via Wates. Di antara bukit-bukit itu gue mendengar suara lagi. Ada yang memanggil gue, dan suaranya itu sama persis dengan yang manggil gue di pas Tanjakan Cinta. Pertama dia manggil Mas, gue saut dong, mungkin orang kali nih, sekarang kan udah ganti hari, mungkin ada yang naik lagi nih ya kan. Karena itu kondisinya gerimis lagi dan kabut juga, jadi kan mungkin nggak kelihatan, positive thinking aja, mungkin orang nggak kelihatan nih. Orang lihat gue nggak ngeliat dia. Oke, gue sautin, iya Mas, gue bilang gitu. Gue jalan lagi, nggak ada orang nih.
Manggil lagi dia kedua kalinya. Mas, kata dia gitu. Oh iya mas, gue bilang gitu. Di mana? Gue bilang. Dia nggak nyaut bang. Dia nggak nyaut. Gue cuekin lagi, gue jalan lagi. Terus dia manggil lagi bang. Tapi kali ini ketiga kalinya dia manggil nama. Haikal, dengan jelas. Gue merasa aneh lagi di situ bang. Gue pikir nggak mungkin juga nih ada yang kenal gue lagi. Masa kemarin naik ada yang manggil nama, sekarang ada yang manggil nama lagi. Gitu kan, nggak masuk di akal juga kan. Sedangkan ini di Jawa Tengah gitu. Akhirnya gue tanya sama partner gue ini, tadi denger nggak sih ada yang manggil aku? Yang pertama manggil mas dan yang kedua manggil nama. Iya aku juga denger, itu yang manggil bukan orang. Suaranya dari kanan kan? Iya dari kanan, dari kabut bukit seberang. Gue bilang gitu. Iya itu bukan orang yang manggil, kata dia gitu bang. Udah kita lanjut jalan aja, jangan digubris kayak gitu tuh. Ya udah akhirnya kita lanjut jalan lagi. Turun tanjakan Cinta dan sampai di pos 3 kita istirahat sebentar dan di situ partner gue ini merasa gelisah bang. Gelisahnya itu seperti ada yang ngikutin, dia bilang. Gue tanya, kamu kenapa gelisah kayak gitu? Nggak apa-apa, udah kita harus buru-buru turun nih. Aku ngerasa nggak enak banget kayak ada yang ngikutin. Ya udah oke, kita lanjut buru-buru turun. Turun pos 2 itu masih gerimis dan anehnya bang, di tempat yang sama ketika gua istirahat pas gua naik itu di pertengahan antara pos 1 dan pos 2, di situ pun sama. Di situ kan mulai gerimis. Di hari sebelumnya ketika gua naik kan mulai gerimis, hujan dan kabut. Dan ketika gua sampai di tempat yang sama, itu sama. Kabut dan gerimis pun hilang. Gitu. Jadi seakan-akan gua memasuki alam yang berbeda. Suasana dan cuaca yang berbeda gitu. Dan ketika gua turun pun sama, langsung cerah, pleng. Gue heran di situ. Akhirnya gue turun pos 1 dan akhirnya gue sampai base camp dan gue sempat mengkonfirmasi lah apa yang gue rasakan dan apa yang dia lihat. Dan gue tanya ketika pas malam itu yang buang air kecil bang, gue tanya sama dia, kamu emang dilatin apa? Aku dilatin pocong, kata dia. Kamu dibilang dilatin juga, emang dilatin apa? Sama, pocong. Jangan-jangan yang kita lihat itu pocong yang sama, gue bilang gitu. Wah, untungnya nggak dijailin sih, untungnya ya. Terus gue tanya lagi sama dia, kamu tadi pas turun di pos 3 gelisah kenapa? Dia bilang, kan tadi ada yang ngikut kita pas turun. Yang ngikut, masa nggak ada orang tadi? Gue bilang gitu kan. Dia bilang, iya memang nggak ada, dan yang ngikut itu memang bukan orang, kata dia. Yang ngikut itu laki-laki yang kemarin pas kita naik itu ngeliatin kita tadi gitu. Terus sekarang masih ngikut sampai base camp, gue bilang gitu. Enggak, dia lepas di pertengahan antara pos 1 dan pos 2 itu, kata dia gitu bang. Wah, gue bilang ya udah syukur deh kalau memang udah lepas gitu kan, dan sekarang udah aman kan. Iya sekarang udah aman, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya setelah gue mengkonfirmasi itu kita bersih-bersih, berberes, dan kita langsung cabut ke homestay bang. Dan ya cukup sih itu aja cerita di Gunung Praunya itu. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Haikal nih ketika mendaki ke Gunung Prau, Bang ya. Iya, betul. Pada awal November tahun 2021. Dan saat itu melalui jalur Wates. Wates. Ya, Wates berarti daerah Temanggung, Temanggung gitu kan. betul. Dan memang ada beberapa kejadian yang berulang, Bang ya. Berulang ya, dan nggak cuma Bang Haikal aja yang ngerasain nih, tapi ya, partner Bang Haikal juga merasakan hal yang sama. Betul, betul. Kita bahas rentetan kejadian tersebut nih, Bang. Boleh, boleh. Mungkin agak sedikit lompat juga. Jadi kan ada yang manggil nama Mas tuh, Bang. Iya, betul. Ini sih yang bikin penasaran nih. Aha. Mas, ya emang kalau kita mendaki Gunung Jawa, Mas itu kata yang lebih dominan ya. Yeah. Kalau kita nggak kenal, Betul. kecuali kalau daerah, maksudnya Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Barat mungkin Bang gitu kan. Yeah. Gitu. Bang. Kang. Tapi ya Kang gitu. Tapi kalau Mas otomatis pendaki yang berpapasan mungkin, tegur sapa Betul, gitu betul, kan. betul. Tapi saat itu kan ketika kesekian kalinya terus manggil nama Bang Haikal gitu. Iya. Itu sampai pulang itu Bang Haikal ngeliat gak orangnya tuh yang mana? Nah, gua itu nggak melihat sama sekali orangnya bang. Gak sama sekali, berarti cuma suara aja? Suara aja. Dan gua rasa sih dari feeling gua itu
yang manggil gue ini yang partner gue lihat di pos 3 dan yang sempat ngikutin. Dari feeling gue kayak gitu bang. Pos 3 itu ngelihat Si partner gue ini melihat sesosok laki-laki. laki-laki Iya. dan yang manggil itu juga suara laki-laki. Betul. Kecuali kalau suara cewek mungkin beda sok. Mungkin beda, ya, mungkin. berasumsinya kita gitu. Tapi kalau suara kayak yang apa yang dilihat di pos 3 itu ya bisa jadi Bisa gitu jadi. kan. Dan itu kalau boleh tahu suaranya tuh agak ngebas kah atau Suaranya aja. itu kayak dibilang nggak bapak-bapak, nggak anak muda juga sih. Jadi sekitar umur 25-an lah. Oh, Anak muda lah, bisa dibilang anak muda. remaja lah ya, anak Remaja muda lah ya. Bisa dibilang sepantaran lah. Pantaran lah ya, karena manggilnya Mas ya. Ya iya itulah. Aduh. dan saat itu Bang Haikal mencoba lanjutin perjalanan, tidak mengubris itu Bang ya. Iya. Ketika sampai di tempat camp itu lagi kan ada satu tenda siang-siang ya itu ya. Iya. Tapi tenda keadaannya sunyi Bang. Iya, sunyi. Bener-bener nggak ada aktivitas dan juga nggak ada suara sama sekali bang. Karena posisi gua di trek jalur dengan tenda dia tuh nggak ada terlalu jauh padahal. Deket ya, Deket. seharusnya kedengeran lah Kedengeran dia suara dia Misalkan ngobrol tidur, atau apa. juga ya siang masa Siang. tidur gitu kan. Di gunung siang tidur nggak lumrah banget gitu kan. Tapi saat pulang itu Bang Haikal ngeliat tenda itu lagi nggak? Nggak ada, clear. Nggak ada. Tempat itu clear, nggak ada sisaan bekas tenda, bekas pasak, bekas orang masak, nggak ada. Iya. Padahal gua ngelihat panci dia di depan tenda. Oh tapi panci ada? Panci ada depan tenda. Sepatu gua nggak ngelihat. Jadi tenda tertutup, panci kayak buat nampung air gitu. Oh sampai ngari hujan ya? Iya. Oke. Dan yang gua lihat itu bekas panci, bekas sampah deh minimal, sampah Indomie atau sampah nasi. Gua nggak ngeliat bekas sama sekali orang bekas ngecamp di situ bang. Bekas tapakan tenda juga Nggak seharusnya ada dong Di gitu situ kan? benar-benar clear. Bahkan di situ kan memang sabana kan ada rumput-rumput kecil Iya. gitu kan. Di situ kan kalau memang kita bekas ditimpah tenda harusnya kan rata berbekas lah Dan seenggaknya. ketahuan kalau itu Iya. baru gitu Iya, kan, betul. baru. Dan Tapi itu- itu biasa aja. Clear benar-benar kayak Kayak nggak pernah ditempatin orang gitu iya, ya? iya. Oh. Clear. Itu sebenarnya tanda tanya juga sih buat gue sampai sekarang gitu. Iya sih. Jadi kayak gue bisa merasakan lah saat itulah ketika kita nyampe terus tendanya sunyi gitu. Iya. Pas kita pulang, kok nggak ada bekas tenda gitu. Iya. Itu merasakan banget sih. Maksudnya bisa merasakan situasi saat itu gitu Bang. Nah kemudian yang kedua nih, bukan kedua tapi yang ketiga nih Bang, masalah yang di tempat camp. Apa tuh yang Masalah tempat camp yang seperti ada orang ngobrol, seperti Oh, iya. ada yang nongkrongin gitu kan. Memang saat sebelah kiri tuh ada tenda Bang, tapi jaraknya 5 meter. Iya. Sekitar 5 meter lah, itu 5 meter tuh kalau lokasi tenda sangat ideal banget, soalnya agak jauh gitu. Iya, bener. Kita ngobrol pun nggak kedengeran. Heeh. Kecuali kalau kita tenda jarak semeter, ngobrol antar tenda tuh kedengeran lah. Iya, itu pun kadang harus teriak gitu. Betul. Woi, mana nasi gitu Ah, kan. iya. Kedengeran. Tapi ini yang dirasakan oleh Bang Haikal tuh dia ngobrolin apa sih Bang? Atau cuma gitu gua? Gue nggak dengar terlalu jelas, jadi kayak samar-samar gitu bang. Tapi itu gue jelas banget suaranya deket Deket dari dari tenda gue. Jadi Tendanya Bang bener-bener Haikal? kayak sebelahan. Biasanya kan tenda kan kalau ada talinya tuh buat dipasak lagi buat ngencengin takut ada angin. Iya. Nah dia tuh kayak benar-benar di posisinya di situ bang. Jadi benar-benar sebelahan Di situ. di situ, benar-benar kayak sebelahan. Dan yang gue heran lagi di kanan gue kan gue bilang tadi agak turunan dan Iya. juga semak-semak. Iya. Ada pohon juga di situ. Di situ ada suara juga. Tapi ketika saat itu ada tenda juga, tapi agak jauh. Di kanan nggak ada bang. Oh, nggak ada sebelah kiri. Ada kiri sama belakang. Belakang. Belakang pun lebih jauh. Lebih jauh, sekitar lebih dari 5 meter, Bang. Iya. Ya, seperti itulah teman-teman semua, kalau naik gunung tuh banyak sekali cerita, Bang ya. Benar, Banyak benar, sekali benar. pengalaman. Dan kita berikutnya lagi, Bang. Yang keempat, masalah buang air kecil. Iya betul. Ketika saat itu kan partner Bang Haikal dulu ya yang keluar duluan ya, terus masuk terus digantikan dengan Haikal, namun posisinya sama tapi beda tempat untuk ngeluarinnya nih. Iya, ibaratnya sebelah Pohon sebelah A, pohon B gitu kan, pohon A, pohon B. Bang Haikal ini pohon B, partner ini pohon A gitu kan. Saat itu Bang Haikal ngelihat suatu sosok yang bisa dibilang yang dibungkus itulah ya, pocong gitu kan. Sebut merek aja udah. Pocong gitu. Ntar takutnya di endorse pocong Bang sih. Iya, makanya. Enakan pocong yang masuk di endorse ya kan. Nah, ada pocong yang memang ngeliatin Bang Haikal. Iya, betul. Yang jadi pertanyaannya adalah pocong itu full badan atau memang dia ngintip di sela-sela pohon? Nah, jadi posisinya tuh dia nggak ngintip di sela-sela pohon, jadi situ kan ada semacam kayak semak-semak. Iya. Jadi setengah badan aja yang kelihatan, bawahnya ketutup semak-semak bang. Yang setengah badan tuh kaki di atas. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, dia Berarti freestyle palanya itu gitu.
Oh, pocong bogel. Bisa jadi. Pocong bogel jangan-jangan Bang. Bisa jadi. Soalnya kan semak-semak, terutama di Gunung Prau nggak mungkin tingginya itu setinggi kita ya. Iya, nggak mungkin. Pasti setengahnya. Nah, kalau setengahnya kelihatan dari pocong itu, berarti kan kakinya kan pendek. Iya. Pocong bogel. Bisa jadi. Jadi kan? Bisa jadi. Tapi sosok pocong itu Bang Eka ngeliat jelas gak mukanya kah, kainnya kah, warna? Kalau mukanya gue nggak terlihat jelas ya Bang, karena memang di situ kabut dan jaraknya memang nggak terlalu dekat juga sih, jadi agak lumayan jauh. Gue jadi ngeliat samar-samar itu ya pocong seperti pada umumnya berkain putih. Dibungkus itu ya, diikat kayak nasi uduk. Iya, kayak lemper lah. Lemper. Iya. Dan itu nggak cuma Bang Haikal aja kan ya betul. yang lihat sosok itu ya, tapi Betul. partner Bang Haikal juga sama. Betul, Tempatnya sama. Tempatnya sama. Posisi pocong itu sama. Sama. Nggak geser sedikit pun. Oh. Karena jadi ceritanya ketika partner gue ini mau buang air kecil, gue sorotin dulu lapaknya nih, gue cari lapak buat dia. Jadi gue tahu ada di situ, gue sebelahnya, kayak gitu. Jadi ketika si partner Haikal jalan ya, di situ aja gitu kan. Terus sudah. Jadi Bang Haikal, oh jadi di situ. Tapi ngelihatnya itu sekitar berapa meter tuh Bang dari lokasi Bang Haikal kencing itu? Ke sosoknya itu? Iya. Itu sekitar 10 meteran Bang. 10 meter? 10 meteran. Agak jauh ya? Agak jauh. Tapi sangat jelas. Bisa dibilang sangat jelas, itu hanya samar-samar karena kabut sih. Karena kabut, jadi samar-samar itu karena kabut, tapi penampakan pocong itu sangat jelas. Sangat jelas, dan karena matanya itu menyala Bang. Oh, warna apa Bang? Menyala kayak sinar kunang-kunang aja gitu, dan awalnya gue mengira kunang-kunang Bang. Iya, kena senter teng gitu kan iya, ya, kena headlamp ya. Iya, itu baru jelas. Wah, gila. Ternyata doi nih. Wah, si doi gitu kan. Awalnya, ngapain awalnya gue kira kunang-kunang asik aja kan. Set. Wah, kunang-kunang nih kan. Tapi kok cuma 2 sejejer dan itu nggak terbang-terbangan gitu. Diem aja gitu ya. Iya, kunang-kunang lagi pacaran ya kan. Apa gimana nih di prau ya kan. Gue sorotin set. Wah gila, doi ini. Ditegesin gitu Bang ya? Iya, gue tegesin gitu pakai kan headlamp. Iya, wah doi ini. Udah beres-beresin aja deh. Diintip pocong bogel Bang Iqbal. Oke, dan nggak cuma itu aja teman-teman semua yang tadi juga turun juga menjelaskan bahwasanya partner Bang Haikal nih ada sedikit gelisah. Iya. Gelisahnya bukan geli-geli basah, bukan, beda. tapi beda. Gelisah itu merasa nggak nyaman Bang ya, merasa ada sesuatu yang apa ya, bikin kita tuh merasa teng gitu. Jadi kayak gelisah, nimbulin rasa gelisah. Dan ketika ini kan diceritain ketika sampai di base camp ya, menceritakan semuanya tuh saat dialami. Yang tadi udah sinkron bahwasanya masalah pocong bogel gitu kan. Terus yang kedua masalah yang diikuti nih Bang dari pos 3 ya kalau nggak salah ya. Awal dia ngelihat itu dari pos 3 Bang. Dan lepas itu di setelah gue melihat tenda itu ketika naik ya. Ketika turun pun muncul lagi dari sama itu. Di lokasi yang itu juga. Lokasi dari pos 3 hilang juga. Di pos 3 pas gue turun dia baru muncul lagi. Oh. Nah makanya si partner gue ini merasa gelisah seperti ada yang mengikuti, dan lepasnya itu di antara pos 1 dan pos 2 tadi. Si sosok laki-laki ini. Laki-lakinya Bang Haikal ngulik partnernya nggak bahwasanya perawakannya seperti apa? Laki-lakinya itu sebenarnya kalau dibilang perawakannya seperti orang Jawa sih ya. Orang Jawa, apakah pakaiannya kayak pakaian Jawa kah? Enggak, pakaiannya seperti pakaian kita normal pada umumnya, tapi pakaiannya bukan pendaki Bang. Oh. Seperti warga lokal. Warga lokal. Tapi dia sering nampakin situ, bukan sering tapi ditampakin nama sosok itu. Iya, si partner gue ini. Si partner ini dan diintilin terus tuh. Iya. Karena partner Bang Haikal bisa dibilang sensitif Bang ya, dengan hal-hal yang bersinggungan dengan dimensi lain bisa dibilang ya, dengan kehidupan lain selain kehidupan kita. Nah, dan saat itu juga Bang Haikal udah terjawab semua tuh ya saat di base camp. Ternyata sama nih. Oh sama nih gitu kan. Oh sama nih, ternyata yang apa yang dialami sama Bang Haikal dialami juga sama partner Bang Haikal. Bener. Jadi nggak cuma dialami sendiri. Dan saat di bermalam itu denger gak si partner Bang Haikal itu? Maksudnya ada suara ngobrol. Nah, kalau yang pertama sebelum buang air kecil itu dia nggak denger Bang. Nggak denger. Jadi hanya gua doang yang denger. Karena dia tertidur dan gua pun sempat kebangun gara-gara suara itu. Dan akhirnya gua intip kan, dan
plong jauh. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai di homestay dan hari berikutnya ke Gunung Sumbing via Sumbing, Bawongso Bang ya. benar, Jadi benar. teman-teman semua kalau pengen tahu kelanjutan dari cerita Bang Haikal di Gunung Sumbing itu silakan komentar sebanyak mungkin. Kalau like sampai tembus di 3.000, gue undang Bang Haikal lagi untuk menceritakan pengalamannya di Gunung Sumbing melalui jalur Bawongso, jalur yang awal tahun gue laluin dan nggak sampai di puncak gitu. Jadi teman-teman semua ya, habis nonton video ini ya, langsung mampir aja ke YouTube channelnya Bang Haikal, yaitu Haikal Sultan Ramadan. karena di situ membahas terkait vlog pendakian. Betul. Yang suka naik gunung, yang nggak suka naik gunung juga pengen jalan-jalan online, Iya. bisa juga. Boleh mampir. Boleh mampir, yang mau naik gunung nggak punya perlengkapan, silakan lihat reviewnya gitu Boleh kan. mampir lagi. Boleh mampir lagi, yang pengen cerita horor, haus horor kita nih gitu kan. Boleh mampir lagi. Boleh mampir, Jadi silakan. teman-teman semua dari sini nih ya, langsung wajib subscribe nih ke channel YouTube-nya Bang Haikal, yaitu Haikal. Sultan Ramadan. Link ada di bawah video. Dan sebelum ditutup nih Bang, ceritanya atau bukan ceritanya, videonya punya pesan atau mengingatkan nggak sih Bang untuk para pendaki yang suka naik gunung gitu? Pesan gue untuk kalian yang nonton video ini, terutama untuk para pendaki. Yang pertama itu ketika kalian ingin mendaki itu namanya wajib restu orang tua Bang. Itu wajib restu orang tua, izin. Seenggaknya kita memberitahulah kemana tujuan kita kepada orang tua kita. Yang kedua, ketika kita melakukan pendakian dengan siapapun, partner kita atau orang lain, sebisa mungkin kita jaga etika kita Bang. Etika dan norma kita, karena di alam itu bukan tempat kita. Itu tempat semuanya Bang. Ada kita sebagai manusia, ada beberapa sosok, ada juga hewan, flora dan fauna, di situ semua ada kan. Jadi kita hidup berdampingan lah dengan mereka, jadi kita harus sopan di situ. Dan yang ketiga, ketika kita melihat hal-hal yang aneh gitu, sebisa mungkin tolong jangan diceritakan langsung di lokasi Bang. Karena mereka makhluk-makhluk yang seperti itu lebih sensitif dari kita. Kita di sini, kita ngomongin mereka yang di sana, mereka bisa datang segini. Cukup langsung datang Bang. Datang, tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh. Kalau sekarang nggak bisa, Sinar Jaya udah nggak trayek Bang. Oh iya bener, udah lewat ya jadi. Sore baru udah ngikutan di bagasi tuh. Nyempil situ ya kan. Nyempil. Ada lagi Bang? Jadi itu aja sih. Jadi sebisa mungkin ketika kalian mengalami kejadian seperti itu, tolong jangan ceritakan langsung di lokasi. Jadi ceritakan lagi di base camp aja untuk mengkonfirmasi. Atau bisa cerita di sini. Ya, itu boleh banget. Boleh tuh, banget. ya kan, gas. Jadi ingat teman-teman semua ya, cerita dari Bang Haikal ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika Betul. mendaki ke Gunung Prau ataupun ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung manapun Bang ya. Betul. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Karena kita belajar dari pengalaman seseorang, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana dalam sebuah kehidupan. Betul. Karena setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Terima kasih banyak ya Bang Haikal. Bang Sama-sama. Haikal itu bukan Ustadz Haikal kan? Bukan. Ternyata Ustadz Haikal nih gitu kan. Sebelumnya udah terima kasih banyak Bang ya udah datang ke sini untuk Sama-sama. menceritakan pengalaman yang sungguh luar biasa dan bisa diambil segi pembelajarannya nih untuk teman-teman semua. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Bang. Siap, sama-sama. Pocongnya datang.